Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan Nahwu Wadih jilid 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alamatut ta'nisi fil asma'i. Tanda-tanda ta'nis atau tanda-tanda kemuannasan dari isim-isim. Al-amsilatu, contoh-contoh. Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang nomor 1, tuhsinu Khadijatu at-tahya. Khadijah baik dalam hal memasaknya. Najahatil mujtahidatu, perempuan yang rajin itu sukses. Nomor 3, tarqusud dubbatu, beruang itu sedang menari. Nomor 4, roqodatid dajajatu, ayam itu sedang berbaring atau tidur ya. Nomor 5, hazat Laila jaizatan. Laila memperoleh atau mendapatkan penghargaan. Tashtari Salma fakihatan. Tashtari Salma fakihatan. Salma sedang membeli buah-buahan. Nomor 7, ahabbatis sughra al-kubra. Yang kecil mencintai yang dewasa. Dhallatil amya'u at-tariqah. Orang buta itu tersesat jalan atau kehilangan arah. Nomor 9, tuti'u asma'u ummaha. Asma mentaati ibunya atau mengikuti ibunya ya. Nomor 10, ta'tani Zainabu bimalabisiha. Zainab merawat pakaiannya. Rakibat Su'adu ajalatan. Su'ad mengendarai kereta. Kemudian yang terakhir nomor 12, fahimat ihsanu darsaha. Ihsan mengerti pelajarannya. Nah, di sini kita akan melihat tanda-tanda muannas dari isim. Yang akan kita perhatikan di sini adalah fa'il dari kalimat-kalimat berikut ini, dari contoh nomor 1 sampai nomor 12. Kita perhatikan contoh nomor 1 sampai nomor 4 terlebih dahulu. Tuhsinu Khadijatu at-tahya. Di sini Khadijah sebagai fa'il. Dan di sini Khadijah ini adalah isim ya, termasuk isim muannas. Apa tanda muannasnya di sini? Tanda muannasnya di sini adalah adanya tak marbutoh di akhirnya. Begitu juga contoh yang nomor 2, najahatil mujtahidatu. Al-mujtahidatu di sini berkedudukan sebagai fa'il. Najahat ini adalah fi'il madi, al-mujtahidatu fa'ilnya. Nah, di sini al-mujtahidatu yang artinya perempuan yang rajin, di sini adalah isim muannas atau isim yang menunjukkan perempuan. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari tandanya, yaitu di akhirnya itu terdapat tak marbutoh. Begitu juga contoh yang ketiga, tarkusud dabbatu. Beruang betina itu menari-nari. Nah, di sini ad-dubbatu, bukan ad-dabbatu ya. Ad-dubbatu. Nah, yang artinya beruang. Di sini dia muannas. Dari mana tahu muannas? Di akhirnya ini terdapat tak marbutoh. Selanjutnya soal contoh yang nomor 4, roqodatid dajajatu, yang artinya ayam betina itu sedang berbaring atau sedang tidur. Di sini ad-dajajatu adalah fa'il dari roqodat ya. Ad-dajajatu di sini termasuk isim muannas. Dari mana kita tahu dia isim muannas? Karena di akhirnya ini terdapat tak marbutoh. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 4 ini adalah fa'ilnya itu terdiri dari isim muannas yang tanda muannasnya adalah menggunakan tak marbutoh. Lalu mari kita perhatikan contoh nomor 5. Hazat Laila jaizatan. Laila memperoleh penghargaan. Di sini fa'ilnya adalah Laila. Laila ini berkedudukan sebagai fa'il dan dia termasuk isim muannas. Apa tanda muannasnya di sini? Tanda muannasnya di sini adalah ada alif maksurah. Alif maksurah ini adalah alif yang bentuknya seperti huruf ya, tetapi tidak ada titiknya ya, tidak ada nuktahnya. Kemudian contoh nomor 6, tashtari Salma fakihatan. Di sini Salma berkedudukan sebagai fa'il dan dia Salma ini adalah isim muannas, isim yang menunjukkan perempuan, karena memang Salma ini adalah nama yang digunakan untuk
menyatakan seorang perempuan. Tanda inasnya di sini sama dengan contoh nomor 5, yaitu ada alif maksurah di akhirnya, yaitu alif yang bentuknya seperti huruf ya yang tidak bertitik ya. Sama dengan contoh nomor 7, ahabbati sugro al-kubro. Di sini as-sugro adalah isim muannas, tandanya adalah alif maksurah. Nah, untuk contoh nomor 8, nomor 8 dan nomor 9 ya. Di sini dhallatil amya'u at-tariqah. Orang buta itu tersesat jalan. Al-amya'u yang artinya orang buta atau orang tunanetra, di sini dia adalah muannas. Dari mana kita tahu muannas? Dari akhirnya ini ya, disebut dengan alif mamdudah ya. Alif yang setelahnya itu ada hamzah. Itu disebut dengan aliful mamdudah. Begitu juga contoh nomor 9. Tuti'u asma'u ummaha. Asma mentaati ibunya. Kata asma'u di sini berkedudukan sebagai fa'il. Dan fa'ilnya ini adalah isim muannas. Dari mana tahu muannas? Karena asma'u ini terdapat alif mamdudah, yaitu alif yang diikuti dengan hamzah. Disebut dengan alif mamdudah. Nah, seperti itu ya. Jadi contoh nomor 8 dan nomor 9 ini merupakan contoh isim muannas yang tanda muannasnya adalah menggunakan alif mamdudah. Selanjutnya, contoh nomor 10, 11 dan 12. Ta'tani Zainabu bimalabisiha. Zainab merawat pakaiannya. Di sini kata Zainabu adalah isim muannas atau isim yang menunjukkan perempuan. Karena Zainabu ini adalah memang nama yang selalu digunakan untuk perempuan. Kalau kita lihat di sini tidak ada tanda apa-apa, tak marbutoh tidak ada, kemudian alif maksurah juga tidak ada, dan alif mamdudah juga tidak ada. Nah, itu ya. Jadi ada muannas yang tidak punya tanda. Hanya saja karena dia biasa digunakan untuk nama perempuan, maka dia dianggap sebagai muannas hakiki ya. Karena memang sudah seperti itu ya, dianggap sebagai muannas. Begitu juga pada contoh nomor 11, rokibat su'adu ajalatan. Di sini su'ad adalah nama untuk perempuan. Maka su'ad ini termasuk isim muannas. Kemudian contoh nomor 12, fahimat ihsanu darsaha. Ihsan memahami pelajarannya. Kata ihsan di sini digunakan untuk perempuan ya. Barangkali kita di Indonesia ihsan ini kebanyakan nama laki-laki ya. Kalau husna, hasanah baru nama perempuan. Tapi di sini dia digunakan biasanya di Arab itu untuk nama perempuan. Sehingga ihsanu ini termasuk dia isim muannas. Jadi seperti itu ya. Dari sini dapat kita ketahui 4 pelajaran. Yang pertama, isim itu muannas kadang-kadang ditandai dengan tak marbutoh. Dia juga muannas kadang-kadang ditandai dengan adanya alif maksurah di akhirnya. Kemudian tandanya yang ketiga ada alif mamdudah. Itu, dan kadang-kadang ada isim muannas yang memang secara hakiki sudah digunakan untuk perempuan seperti kata Zainabu, Su'adu dan Ihsanu. Meskipun di sini tidak ada tanda yang tiga ini, tetapi dia dikatakan sebagai isim muannas karena sudah biasa orang Arab menggunakan ini untuk nama perempuan. Untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita perhatikan pembahasan. Al-bahsu, pembahasan. Iza ta'ammalna kulla fa'ilin fil jumalis sabiqati ra'ayna annahu yadullu ala muannasin. Kalau kita perhatikan fa'il pada tiap-tiap jumlah atau tiap-tiap kalimat yang sudah lewat tadi itu, kita akan mengetahui bahwasanya semuanya muannas. Wa qad arafna fid darsis sabiqi lil fi'lil muannasi alamatun. Dan kita ketahui pada pelajaran sebelumnya bahwasanya fi'il itu memiliki tanda muannas. Fahal tujadu lil ismi al muannas, apakah ada tanda bagi isim yang muannas? Itu. Unzur ilal jumalil arba'i al ula tajidu annal fa'ilal muannasa makhtumun bita'in mutaharrikatin hazihi ta hiya alamatun min alamati ta'nisil asma'i. Perhatikanlah atau lihatlah kalimat 4 kalimat yang pertama. Kamu akan menemukan bahwasanya fa'ilnya itu muannas yang diakhiri dengan ta mutaharrikah. Dan ta ini merupakan tanda dari muannasnya isim. Nah, itu contoh yang nomor 1 sampai nomor 4 ya. Yang ini
Di sini semuanya kata Khadijatu, kata al-mujtahidatu, ad-dubbatu, dan ad-dajjajatu semuanya ini muannas, dan muannas ini tandanya adalah tak mutaharrikah atau tak marbutah di akhirnya. Kita lanjutkan ya. Wanzur al-amsilatal khamisah. Ini hasilnya khamisata ya. Wanzur al-amsilatal khamisata wasadisata wasabi'ata. Seharusnya ya. Karena dia harus mutabaqah dengan al-amsilah ini. Al-amsilah ini bentuknya muannas dan juga dia jamak jamak taksir ya. Jadi seharusnya ini sebagai sifatnya harus mengikuti al-amsilata. Wanzur al-amsilatal khamisata wasadisata wasabi'ata, dan perhatikanlah contoh-contoh yang nomor 5, 6 dan 7. Tajidu annal fa'ila makhtumun bi alifin qasiratin. Kamu akan menemukan bahwasanya akhir katanya itu terdapat alif yang pendek atau alif maksurah. Tusamma alifut ta'nisil maksurati, yang dinamakan dengan alif ta'nis al-maksurah. Wa hazihil alifu alamatun ukhra tadullu ala annal ismal ladzi ittasalat bihi muannasun. Alif ini juga sebagai tanda yang lain dari tanda isim, bahwasanya isim itu adalah muannas. Selanjutnya, wa ta'ammal al-mithalaini ats-tsamin wat-tasi'. Dan perhatikanlah dua contoh yang nomor 8 dan nomor 9. Tara al-fa'ila fihima makhtuman bi alifin ba'daha hamzatun wa hazihil alifu tusamma alifut ta'nisil mamdudah. Kamu akan melihat pada akhirnya itu terdapat alif setelahnya dan juga ada hamzah yang disebut dengan alif ta'nis al-mamdudah ya, alifut ta'nis al-mamdudah. Wahya min alamatit ta'nisi aidon, dan dia juga termasuk tanda muannasnya isim. Walakinnaka iza ta'ammalta al-fa'ila fil amsilatis salasatil akhirati. Tetapi kalau kamu perhatikan fa'il yang ada pada contoh-contoh 3 contoh terakhir, ra'aitahu khaliyan min ayyati alamatin min alamati ta'nisis sabiqati. Kamu akan menemukan bahwa di situ tidak ada satupun dari 3 tanda muannas tadi. Tidak ada tak marbutohnya, tidak ada alif maksurahnya, dan tidak ada juga alif mamdudahnya. Ma'a annahu yadullu ala muannasin, tetapi dia menunjukkan fa'il yang muannas. Jadi seperti itu ya. Kesimpulannya ya ada 3 tanda muannas. Yang pertama tak marbutoh di akhirnya, yang kedua alif maksurah, dan yang ketiga alif mamdudah. Dan ada juga sebagian dari isim muannas ini yang tidak punya tanda tetapi dia tetap dianggap sebagai muannas. Ya, karena biasa digunakan untuk nama perempuan. Al-qawaidu, kaidah-kaidah. Alamatu ta'nitsil asma'i salasun. Tanda-tanda muannasnya perempuan itu ada 3. Tattasilu bi akhiril asma'i, yang bersambung di akhir isim. Wahia, yaitu ta'un mutaharrikatun. Yang pertama adalah ta' mutaharrikah atau yang sering kita sebut dengan ta' marbutoh. Au alifun maksuratun atau alif maksurah. Au alifun mamdudatun atau alif mamdudah. Ya. Alif maksurah itu adalah alif yang bentuknya seperti ya tapi tidak ada titiknya. Sedangkan alif mamdudah ini adalah alif yang senantiasa diikuti oleh hamzah setelahnya ya. Nah, itu ketiganya itu merupakan tanda isim muannas. Kalau kita menemukan ada isim atau kata benda yang di akhirnya ada tak marbutoh atau di akhirnya ada alif maksurah atau ada alif mamdudah, maka dapat dipastikan bahwa itu adalah isim muannas. Itu. Karena sudah ada tandanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qad yakunul ismu al-muannatsu khaliyan min alamatit ta'nisi. Kadang-kadang isim muannas itu juga tidak ada tanda ta'nisnya. Ya, seperti kata Zainabu, Su'adu, dan Ihsanu tadi. 3 contoh paling akhir itu tidak ada tandanya ya. Artinya dia tidak ada tak marbutoh di situ, tidak ada alif maksurah, dan juga tidak ada alif mamdudah. Tetapi dia merupakan muannas hakiki ya, muannas yang dikatakan sebagai muannas karena biasa digunakan untuk istilah nama perempuan. Seperti itu ya. Nah, ini adalah isim-isim muannas. Itu. Jadi
Isim muannas itu memiliki 3 tanda. Yang pertama, kalau di akhirnya itu ada ta marbutoh. Yang kedua, kalau di akhirnya itu ada alif maksurah. Dan yang ketiga, jika di akhirnya itu terdapat alif mamdudah. Ada sebagian isim yang tidak memiliki tanda itu tetapi dikatakan isim muannas. Tapi ini tidak banyak ya. Dan ini disebut dengan muannas hakiki. Nah, teman-teman, demikian pembahasan tentang tanda-tanda isim muannas. Semoga dapat dipahami dan mudah-mudahan ilmu kita mendapatkan keberkahan, dapat kita amalkan dalam membaca kitab. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.